Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat. Ini saya kebetulan lagi ada janjian dengan salah satu teman di Ungaran, di salah satu developer properti di Ungaran. Saya lagi perjalanan. Nah, ini mumpung saya lagi di perjalanan, saya iseng-iseng pengen bikin video, mau sharing tentang perlukah kita takut membeli rumah yang sertifikatnya masih SHGB. Nah, saya mau sharing tentang ini. Semoga bukan bermaksud menggurui teman-teman, tapi semoga bisa mencerahkan atau mungkin bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kali ini dapat membuat kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, saya sebelumnya belum tahu ini akan saya upload di YouTube atau di Instagram, di IGTV. Saya akan mulai. Perlu nggak sih kita takut kalau kita mau beli rumah tapi ternyata sertifikatnya masih SHGB atau sertifikat hak guna bangunan? Oke, saya mau mulai dulu. Jadi banyak orang, terutama calon customer saya itu, yang ketika mau membeli rumah atau ketika mau survei rumah yang sedang saya jual, yang kebetulan sertifikatnya masih SHGB, itu begitu tahu sertifikatnya HGB itu jadi ragu-ragu teman-teman. Jadi mungkin jadi membatalkan niat untuk mensurvei rumah tersebut. Ketika saya tanya alasannya, itu banyak dari mereka yang bilang SHGB itu kan tanah negara, Mas. Ada juga yang bilang, Mas, berarti itu sertifikatnya masih HGB, berarti masih atas nama developer ya, masih satu induk dengan developer ya, sertifikatnya belum split. Ada yang beranggapan seperti itu. Ada juga yang takut kalau HGB itu rawan sengketa, rawan bermasalah, makanya nggak berani membeli rumah yang sertifikatnya masih HGB. Jadi gini teman-teman, menurut saya pribadi ya, SHGB itu sah atas nama kita sebagai pemilik di sertifikat. Ketika tadi ada jalan. Jadi ketika sertifikat itu HGB atas nama pemilik, atas nama kita, itu ya sah atas nama kita sebagai pemilik, bukan atas nama negara, bukan punya negara gitu loh. Memang HGB ini ada jangka waktunya teman-teman, yaitu kurang lebih antara 20 atau 25 tahun, dan itu bisa kita perpanjang. Sebenarnya HGB dan HM itu sebenarnya tidak ada masalah. Memang lebih baik sertifikat itu hak milik sih, itu hak strata paling tinggi, hak penuh atas nama kita. Tapi sebenarnya kita itu tidak perlu takut membeli rumah yang sertifikatnya HGB, karena walaupun HGB itu tetap sah atas nama si pemilik sertifikat, bukan punya negara. Jadi tetap sah atas nama pemilik sertifikat. Hanya bedanya HGB itu harus diperpanjang ketika masa berlakunya itu habis. Jadi selama masa berlakunya itu masih aktif, belum habis, itu ya tetap sah atas nama si pemilik sertifikat, bukan atas nama negara. Gitu. Nah, lalu
sertifikat HGB itu memang bisa menjadi milik negara jika sertifikat HGB atau tanah HGB tersebut itu dihibahkan kepada negara. Jadi ada pemilik tanah yang sertifikatnya HGB itu menghibahkan tanah tersebut kepada negara, itu akan menjadi milik negara. Kemudian bagaimana jika masa berlaku HGB-nya itu habis, teman-teman? Apakah langsung serta-merta menjadi milik negara? Tidak juga. Jadi sertifikat HGB yang masa berlakunya habis itu tidak bisa serta-merta langsung diambil oleh negara. Tidak bisa seperti itu. Jadi negara itu tetap memberi waktu, memberi toleransi kepada si pemilik sertifikat untuk memperpanjang masa HGB-nya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah dengar banyak orang yang ketika HGB-nya habis sudah telat 2 tahun, telat 3 tahun itu masih bisa memperpanjang HGB-nya, itu bisa. Jadi tidak bisa langsung diambil oleh negara. Memang perpanjangan HGB yang masa berlakunya telat itu memang lebih mahal, teman-teman, dibandingkan yang masa berlakunya masih aktif, mungkin kurang setahun atau 2 tahun diperpanjang, itu lebih murah dibanding yang masa berlakunya mungkin habis atau telat 2 atau 3 tahun seperti itu. Nah, kemudian tanah HGB itu menjadi milik negara itu jika tanah HGB-nya itu statusnya tanah terlantar. Jadi tanah terlantar itu HGB-nya sudah habis, tidak diperpanjang selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, dan tidak ada dan pemilik sudah tidak diketahui keberadaannya atau bahkan sudah meninggal, ahli waris sudah nggak tahu kalau punya tanah itu. Jadi tidak diperpanjang selama dalam jangka waktu yang lama ya, mungkin sampai berpuluh-puluh tahun, dan menjadi tanah terlantar. Itu bisa diambil oleh negara. Jadi ada juga yang beranggapan bahwa HGB itu masih satu induk, sertifikatnya masih satu induk dengan developer, belum split, belum pecah. Ya enggak juga, teman-teman. HGB atas nama perorangan itu juga ada. Sertifikat yang sudah pecah atas nama perorangan itu juga bisa masih SHGB. Jadi bukan berarti masih satu induk dengan developer gitu. Terus ada juga yang beranggapan kalau Mas, kalau rumah masih sertifikat HGB itu nggak bisa di KPR kan, dalam arti nggak bisa dijadikan agunan. Ini nggak benar juga, karena bank tetap menerima rumah sebagai agunan KPR walaupun sertifikatnya masih HGB. Memang beberapa bank mengharuskan ketika akad kredit nanti itu pembeli harus meningkatkan status HGB-nya ke SHM. Ada bank yang mewajibkan seperti itu ketika akad kredit, tapi ada juga bank yang tidak mewajibkan. HGB nggak apa-apa, asalkan jangka waktu HGB-nya lebih panjang daripada tenor KPR-nya. Misalkan HGB-nya jangka waktunya masih 15 tahun lagi, sementara ambil KPR-nya hanya 10 tahun. Nah, itu ada bank yang nggak apa-apa, nggak usah peningkatan, masih HGB, seperti itu.
Kalau boleh saya bilang, kenapa teman-teman tidak perlu khawatir membeli rumah yang sertifikatnya masih HGB? Ya karena sertifikat HGB itu sendiri itu bisa ditingkatkan ke SHM teman-teman ketika teman-teman transaksi jual beli rumah tersebut. Jadi tidak perlu khawatir. Kalaupun toh tidak ditingkatkan ke SHM, ya tidak apa-apa. Toh nanti tetap bisa diperpanjang SHGB-nya. Gitu. Tapi memang lebih baik ditingkatkan ke SHM. Karena memang nilai jualnya akan menjadi lebih tinggi nanti. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir membeli rumah yang sertifikatnya masih HGB. Toh itu pun bisa ditingkatkan ke SHM dan mudah teman-teman. Jadi ketika nanti transaksi akad di notaris, itu bisa minta bantuan ke notaris untuk sekalian balik nama dan meningkatkan strata HGB-nya ke SHM. Atau bisa juga ketika nanti balik namanya selesai, itu diurus sendiri peningkatan HGB ke HM ke BPN, itu bisa. Dan biayanya juga jauh lebih murah. Tapi kalau mau tahu beres, ya lewat notaris ketika transaksi jual beli itu bisa. Jadi tidak perlu khawatir, tidak ada alasan untuk khawatir menurut saya. Terus kalau biaya peningkatan HGB ke HM itu berapa? Nah itu tergantung notaris. Besarannya, tarifnya itu beda-beda. Kalau di Semarang yang pengalaman biasa customer saya peningkatan HGB ke HM itu lewat notaris antara 3,5 juta sampai 4,5 juta. Tapi kembali lagi ke tiap notaris itu beda-beda. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa sih si pemilik rumah tersebut itu kok beli rumah kok sertifikatnya masih HGB, kok dulu nggak ditingkatin ke HM? Ya bisa saja dulu si pemilik rumah tersebut memang tidak tahu bahwa itu juga bisa ditingkatkan ke HM. Karena ada salah satu klien saya yang menjual rumah itu ya tidak tahu teman-teman. Jadi ketika beli rumah di developer yang developernya itu PT, tentu kalau developer PT kan tidak bisa sertifikatnya itu SHM, bisanya kan HGB. Baru ketika dijual ke konsumen, ke pembeli, tentu beralih nama atas nama pembeli, atas nama perorangan, baru bisa ditingkatkan ke SHM. Tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu bahwa itu bisa ditingkatkan, taunya sama saja gitu. Itu kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita membeli rumah di developer atau di perumahan yang developernya itu PT, itu rumah yang kita beli itu sertifikatnya masih SHGB ya teman-teman, bukan langsung SHM, kecuali developernya atas nama perorangan. Tapi kalau developer atas nama PT, tentu sertifikatnya masih HGB. Baru ketika kita beli, kita balik nama, itu baru bisa ditingkatkan ke SHM. Seperti itu. Oke, nah saya tadi sampai mana ya? Oke. Nah, lalu gimana dengan beli tanah yang sertifikatnya masih SHGB? Nah, kalau case-nya itu kita mau beli tanah yang sertifikatnya masih SHGB,
itu sebenarnya tidak perlu khawatir juga teman-teman, karena bedanya mungkin gini. Jadi tanah yang sertifikatnya HGB itu bisa ditingkatkan ke SHM jika sudah berdiri bangunan di atasnya dan sudah terbit IMB. Tentu saja IMB-nya IMB pemukiman ya teman-teman. Dan itu perlu dicek dulu itu di zona kuning atau bukan. Itu perlu. Jadi bisa ditingkatkan ke HM jika itu di zona kuning, sudah berdiri bangunan di atasnya dan IMB sudah terbit, dan IMB-nya bukan IMB ruko tapi IMB pemukiman atau rumah tinggal. Jadi kalau rumah, saya ulangi, kalau rumah itu bisa ditingkatkan ke HM kalau IMB-nya itu IMB tempat tinggal. Ya pastilah ya, kalau rumah IMB-nya IMB tempat tinggal itu bisa langsung ditingkatkan ke SHM. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, sekali lagi, kalau mau beli rumah atau tanah yang sertifikatnya SHGB. Aman atau tidaknya itu bisa dibuktikan nanti ketika pengecekan di BPN teman-teman. Jadi tidak bisa langsung kita judge, oh ini bermasalah, HGB ini nanti masalah, nanti sengketa, itu tidak bisa langsung seperti itu. Itu masalah, ada sengketa, ada blokir, ada masalah atau tidaknya itu nanti kelihatan ketika pengecekan di BPN. Nah, kalau ada yang tanya, kalau ruko gimana mas? Ruko yang sertifikatnya masih HGB. Kalau ruko memang tidak bisa ditingkatkan ke SHM, karena biasanya IMB ruko itu IMB-nya bukan untuk pemukiman tetapi untuk ruko ya, memang dibuat IMB-nya untuk ruko atau untuk niaga. Nah, beda cerita kalau beli rukonya dulu melalui perorangan yang asalnya sudah SHM, dari sananya sudah SHM, ketika balik nama ke kita perorangan itu SHM juga. Nah, itu lain cerita tuh. Oke teman-teman, ini saya udah mau sampai. Semoga sharing saya ini bermanfaat. Maaf kalau belepotan karena saya sambil nyetir. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video saya yang lain juga. Oke, bye.